Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus PHK massal pada PT Shopee International Indonesia terkait materi audit sumber daya manusia. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Hilda Ratnadewi, ditemani oleh rekan saya, Nabila Salmarani, Aulia Putri Maharani, Amalia Junita, dan yang terakhir, Balkista Clarissa. Slide selanjutnya. Yang pertama mengenai profil singkat perusahaan. Next slide. PT Shopee International Indonesia merupakan anak perusahaan dari C Group yang dulu dikenal dengan nama Garena. Nah, PT Shopee International Indonesia ini didirikan pada tahun 2015 yang berkantor pusat di Singapura. Shopee yang bergerak di industri e-commerce ini dipimpin oleh Chris Feng yang salah satu mantan pegiat roket internet yang juga pernah mengepalai Zalora dan juga Lazada. Nah, Shopee tidak hanya ada di Indonesia, melainkan memiliki jangkauan yang sangat luas di beberapa negara lain, seperti negara Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Taiwan, Cina, dan juga Brasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah mengenai Shopee itu sendiri. Jadi, platform yang menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan juga cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan juga logistik yang kuat. Selain itu, platform Shopee ini juga mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei tahun 2015. Dan Shopee ini baru mulai beroperasi pada akhir Juni pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 di Indonesia. Platform Shopee ini memiliki beberapa akses untuk berjualan atau berbelanja, yaitu dapat melalui website dan juga melalui aplikasinya yang dapat diunduh di App Store dan juga di Play Store. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2 di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Next slide. Tujuan dan sasaran dari platform Shopee itu sendiri. Jadi tujuannya itu didirikan adalah karena percaya pada kekuatan transformatif dari teknologi yang bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Dan melalui platform ini yang menghubungkan penjual dengan juga pembeli dalam satu komunitas. Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget, termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu, Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan juga cepat. Dan kategori produk yang ditawarkan dari Shopee itu sendiri lebih mengarah kepada produk fashion dan juga perlengkapan rumah tangga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aulia PM. Selanjutnya ada kasus yang sedang terjadi di Shopee. Next. Kasusnya yaitu setelah badai startup global yang melakukan aksi PHK sepanjang tahun 2022, sekarang giliran startup e-commerce terbesar di Indonesia yang mengikuti langkah serupa. Tidak diketahui dengan pasti sebenarnya berapa banyak karyawan Shopee yang diberhentikan. Namun berdasarkan informasi terdapat sekitar 3% karyawan yang terdampak. Apabila total karyawan Shopee mencapai 6.000 orang, artinya ada sekitar 186 orang yang dirumahkan. Menariknya, sejumlah tersebut jauh dari data yang masuk ke daftar milik akun komunitas karyawan startup e-commerce. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu jumlah ex-karyawan Shopee yang mengisi daftar pencari kerja yang disediakan mencapai 515 nama. PHK yang dilakukan Shopee sebenarnya bukan hal baru karena sudah dilakukan di berbagai negara lain juga. Shopee telah menutup kantornya di sejumlah negara Amerika Latin. Laporan Reuters mengutip 3 sumber mengatakan perusahaan menutup operasional lokal di Kolombia dan Meksiko, bahkan menutup seluruhnya di Argentina. Kasus PHK Shopee secara global sudah mulai berhembus sejak Juni tahun ini. Tempat Shopee dilaporkan akan melakukan PHK skala besar di beberapa pasar utama, termasuk Indonesia. Pihak Shopee mengatakan bahwa kebijakan PHK merupakan sebuah hal yang sulit untuk diambil. Namun, Shopee dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi perekonomian saat ini dan melakukan evaluasi terhadap portofolio bisnisnya. Selanjutnya yaitu solusi masalah. Shopee berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi karyawan yang di-PHK. Solusi yang diberikan Shopee terhadap para karyawan yang terdampak PHK yaitu yang pertama, karyawan yang terkena dampak akan mendapatkan pesangon sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tambahan 1 bulan gaji, dan yang kedua yaitu masih dapat menggunakan fasilitas asuransi kesehatan perusahaan hingga akhir tahun dengan seluruh manfaatnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan solusi untuk memfasilitasi dan membuka kesempatan
bagi para pegawai Shopee yang terkena dampak PHK massal untuk memperjuangkan hak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Kesimpulannya, dalam materi audit sumber daya manusia, terdapat audit atas pengurangan sumber daya manusia salah satunya dengan cara PHK atau putus hubungan kerja. PHK dalam audit sumber daya manusia biasanya dilakukan dengan beberapa sumber informasi, yaitu memasuki usia pensiun, pengunduran diri karyawan, pelanggaran disiplin, dan atau karyawan meninggal dunia. Nah, dalam kasus Shopee ini, karyawan diberhentikan secara sepihak dengan beberapa perimbangan yang mengharuskan perusahaan melakukan restrukturisasi dan merumahkan banyak karyawannya. Hal ini disebabkan oleh perubahan lingkungan bisnis, di mana perusahaan dituntut untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.